Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lucia Jida. Huna sa'asyrah lakum fi darsil balaghah fil maudu'i ta'rif wa syurutul wasal wal fasal. Nah, huna sa'asyrah lakum yakni khosatan fi ta'rif wa syurutul wasal. Nah, mubasyaratan wasol secara bahasa berarti menyambungkan atau menggambarkan ya. Nah, di sini ada secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara istilah adalah menggabungkan dua kalimat dengan perantara wawu athof karena alasan-alasan tertentu. Nah, alasan-alasan tertentu ini termasuk syarat-syarat ya atau tempat-tempatnya. Di sini ada 3. Nah, yang pertama itu adalah untuk menyamakan dua kalimat dalam segi i'rabnya. Nah, di sini ada setelah dikasih atau di dalam suatu kalimat itu diberi wawu athof. Nah, di situ otomatis i'rabnya akan sama ya. Dalam segi i'rabnya itu sama. Langsung ke contohnya. Nah, contohnya itu ada faltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Nah, di situ ada dua kalimat yang sama dengan adanya sambungan wawu athof gitu. Nah, di situ kedudukan i'rabnya sama, yaitu bersifat sebagai sifat gitu dari kata umat. Ya. Jadi otomatis i'rabnya itu sama. Ya, antara ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Jadi struktur katanya itu sama i'rabnya. Nah, itu syarat atau tempat yang pertama. Nah, yang kedua itu adanya kesamaan bentuk kalimat, baik kalimat khobari ataupun insya'i. Nah, sebelumnya kita sudah membahas dari kelompok-kelompok sebelumnya tentang kalimat khobar dan kalimat insya ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kalimat khobar dan kalimat insya. Nah, kalimat khobar itu intinya yang mengandung kebenaran dan kedustaan. Nah, dua-duanya ini, kebenaran maupun kedustaan ini termasuk kalimat khobari. Nah, kalau kalimat insya'i itu ada yang amr, nahi, istifham, kayak gitu ya. Nah, lalu langsung contoh ya dari kalam khobari. Nah, kalam khobari itu contohnya la wafa'a likadzubin wa la rohata lihasudin. Nah, di sini ada sambungan wa-nya. Nah, di sini artinya tidak ada kesetiaan bagi seorang pembohong dan tidak ada kesenangan bagi orang yang iri. Nah, ini termasuk kalam yang benar ya. Jadi ini juga termasuk kalam khobari. Dan juga ada contoh lagi innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, di sini juga ada wawu wasalnya. Di sini yang artinya sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar dalam kenikmatan atau kenikmatan surga gitu ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar durhaka berada dalam neraka. Seperti itu. Jadi itu termasuk kalam khobari. Nah, contoh dari kalam insya'i itu ada faliyadhaku qalilan faliyabku katsiran. Nah, di sini kalam insya'inya yang termasuk amr ya. Faliyadhaku qalilan faliyabku katsiran. Nah, di sini yang termasuk amr. Nah, lalu selanjutnya adanya perbedaan bentuk antara dua kalimat. Nah, sehingga jika tidak
diwasolkan dengan wawu akan menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Nah, langsung ke contohnya. Contohnya di sini ada la wa barakallahu fika. Nah, la wa barakallahu fika, jika wawunya itu dihilangkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, la wa barakallahu fika kan artinya tidak dan semoga Allah memberkatimu. Nah, jika wawunya dihilangkan artinya semoga Allah tidak memberkatimu. Nah, ini kan artinya bertolak belakang. Jadi akan menimbulkan kesalahpahaman. Dan juga ada contoh lagi, la wasyafahumullah. Nah, ini juga yang artinya tidak, semoga Allah menyembuhkannya. Kalau waw atofnya dihilangkan, yang artinya semoga Allah tidak menyembuhkannya. Nah, ini artinya sangat bertolak belakang. Nah, sebelum kata la wa barakallahu fika dan la wa syafahullah itu sebelumnya ada pertanyaan. Jadi ini jawaban gitu ya dari pertanyaan sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu dia pengertian dari wasol dan syarat atau tempat-tempatnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lucy Hajidah. Saya akan menjelaskan tentang fasal. Fasal menurut bahasa yaitu al-inqita, yaitu memisah atau menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu tidak menghubungkan dua kalimat melalui perantara waw athof karena ada alasan dan maksud tertentu. Nah, wajib fasal itu ada 5 tempat. Yang pertama, kamalul ittisal atau antara dua jumlah merupakan satu kesatuan. Nah, jumlah yang kedua dari kalimat fasal tersebut merupakan pengganti dari pertanyaan yang pertama. Contoh ya, di sini ada 3, adanya hubungan badal, adanya hubungan taukid, dan adanya menjadi atau bayan. Yang pertama, contoh dari hubungan badal. Umiddukum bima ta'maluna, umiddukum bi an amin wa banin. Kalimat umiddukum bi an amin wa banin yaitu merupakan badal dari kalimat sebelumnya, yaitu umiddukum bima ta'malun. Sedangkan contoh adanya penghubungan taukid yaitu famahhalil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, kalimat amhilhum ruwaida ini merupakan taukid dari kalimat famahhalil kafirina. Dan juga contoh yang menjadi athof bayan, akan tapi tidak menggunakan waw athof, yaitu fawaswasa ilaihi asyaitanu qala ya adama hal adulluka ala syajaratil khuld. Nah, yaitu hal adulluka ala syajaratil khuldi ini merupakan bayan atau penjelas dari fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adam. Di sini menceritakan tentang bagaimana syaitan menggoda Nabi Adam. Nah, fawaswasa ilaihi asyaitanu ini difasalkan tidak menggunakan waw athof karena ini sudah mengandung athof bayan. Nah, yang kedua yaitu kamalul inqita. Antara kedua jumlahnya berbeda secara nyata. Seperti berbeda antara khabar dan insya. Contohnya, la tas'al al-mar'ah an khalaikihi fi wajhi syahidum min khabari. Kalimat pertama yaitu la tas'al al-mar'ah an khalaikihi ini bentuk dari insya, kalimat insya. Sedangkan kalimat yang kedua fi wajhihi syahidun
minal khobari, yaitu bentuk dari kalimat khobar. Jadi di sini beda banget ya. Yang pertama itu kalimat insya, sedangkan yang kedua itu kalimat khobar. Juga di sini juga bisa tidak ada kesesuaian dalam arti. Contohnya Ahmadu katibun alhamamu ta'irun. Nah, artinya Ali menulis, sedangkan merpati itu terbang. Nah, di sini sudah beda arti ya. Yang ketiga yaitu syibhul kamal ittisal. Kedua jumlahnya mempunyai hubungan kuat karena kedua jumlah itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang timbul dari jumlah yang pertama. Contohnya, wama ubri'u nafsi innan nafsah la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, yang termasuk sibul kamal al-ittisal di sini yaitu kalimat innan nafsah la'ammaratun bisu. Kalimat ini seolah-olah menjadi perjawaban dari pertanyaan sebelumnya, yakni dari wama ubari'u nafsi. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nah, karena nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Oleh karena itu, antara ungkapan pertama dan ungkapan kedua itu tidak dipisah oleh waw ataf. Oke, saya Muhammad Fir Hakim akan melanjutkan penjelasan tentang fasl dan wasl yang telah disampaikan oleh saudari Lucy dan saudari Nida. Tadi saudari Nida menjelaskan tentang tempat-tempat wasl nomor 1 sampai nomor 3, dan saya di sini akan menjelaskan tentang tempat wasl di nomor 4 dan nomor 5. Nah, tempat wasl yang di tempat fasal yang di nomor 4 adalah syibhu kamal inqita. Apa sih syibhu kamal inqita itu? Ia adalah suatu jumlah yang didahului oleh dua jumlah. Jadi jumlah ini didahului oleh dua jumlah sebelumnya, yang mana jumlah ini boleh mengatofkan dirinya kepada salah satu jumlah yang di depan karena ada kesesuaian. Nah, jika dia diatofkan pada jumlah yang lain, maka ini akan menimbulkan salah faham. Contohnya, watadunnu salma annani abghi biha badalan aroha fit dhalali tahimu. Salma menyangka bahwa aku mengharapkannya, ya. Tadunnu salma annani abghi biha. Salma menyangka bahwa aku mengharapkannya sebagai ganti, ya. Badalan aroha fit dhalali tahimu. Badalan sebagai ganti, aroha aku melihatnya fit dhalali tahimi, bingung dalam kesesatan. Nah, ditemukan jumlah di sini yang pertama adalah tazunnu, yang kedua adalah abghi biha, yang ketiga adalah aroha. Nah, yang mana jumlah yang boleh mengatof ke depannya yaitu jumlah aroha di sini. Aroha itu sebenarnya boleh diatofkan kepada tadunnu, tetapi tercegah karena adanya dugaan bahwa aroha ini itu diatofkan kepada abghi biha, bukan diatofkan kepada tadunnu. Maka jadilah jumlah yang ketiga ini, aroha ini, termasuk yang disangkakan oleh Salma. Maksudnya adalah melihatnya bingung. Nah, padahal yang dimaksud itu bukan itu. Itu yang keempat, namanya syibhu kamal al-inqita. Nah, yang kelima adalah jumlah ini tidak bermaksud untuk mensekutukan dua jumlah karena adanya pencegah di antara keduanya. Contohnya seperti ini. Wa idza bismillahirrahmanirrahim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Ya, dan apabila mereka kembali pada syaitan-syaitan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim
Qalu, maka mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersamamu. Innama nahnu mustaziun, kami hanyalah mengolok-ngolok Allah. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Nah, maksudnya di sini adalah jumlah Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olokan hinaan mereka. Tidak boleh diatofkan kepada inna ma'akum. Kenapa? Kalau diatofkan kepada inna ma'akum, maka akan salah arti. Inna ma'akum, sesungguhnya inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un, ya, karena menimbulkan bahwa jumlah itu adalah kata-kata mereka. Seperti Allah yastahzi'u bihim itu nanti dianggap seperti kata-kata orang yang dekat dengan setan. Nah, seperti itu. Dan enggak juga diatofkan kepada qalu, karena akan menimbulkan bahwa Allah yang mengolok-olok mereka. Allah, karena kalau di qalu Allah menjadi failnya, olok-olokan mereka. Jadi Allah akan mengolok-olok mereka. Itu salah. Padahal kan bukan Allah. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Mungkin ya, itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.